Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke, baik teman-teman. Jadi pada hari ini Sir Nusradin akan membahas ya sebuah kata kerja atau verb itu yaitu verb get ya, to get. Oke teman-teman. Kata get ini memiliki banyak arti teman-teman ya. Jadi ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi teman-teman untuk mempelajari ya arti dari kata get. Dia memiliki banyak arti teman-teman ya. Sehingga teman-teman nantinya setelah menguasai ya arti dari get ini, teman-teman nantinya dapat menggunakannya dalam percakapan bahasa Inggris Anda ya sehari-hari. Oke, are you ready? Yes. Let's get started. Mari kita mulai. Point number A, ya yang A teman-teman. Get something atau somebody, ya. Get something sesuatu atau somebody seseorang, ya. Ini bisa berarti teman-teman receive menerima, buy membeli, find yang menemukan atau mendapatkan. Nah gitu teman ya. Jadi kata get itu ya ada objeknya itu something, sesuatu, dan objeknya juga bisa orang, somebody. Nah itu bisa berarti bisa receive ya, menerima, bisa buy membeli, dan find menemukan. Oke teman-teman. Oke. Ya contoh dalam kalimat, did you get my letter last week? Did you get my letter last week? Nah, apa artinya teman-teman? Apakah kamu menerima suratku minggu yang lalu? Jadi di sini artinya menerima ya, receive. Nah, jadi perhatikan teman-teman. Ya, jadi get a letter itu sama dengan receive a letter. Ya, oke teman-teman. Oke, number 2. I like your shirt. Ya, where did you get it? I like your shirt. Aku suka baju kemejamu. Ya, where did you get it? Where did you get it? Nah, jadi kata get di sini, where did you get it? Artinya buy, membeli. Di mana kamu membelinya? Where did you get it? Nah, ya teman-teman. Nah, jadi ya artinya kalau mengatakan beli tidak harus kita menggunakan kata buy, bisa juga kita menggunakan kata get. Ya, contoh lain misalnya teman-teman, where can I get ya this type of apa misalnya mobile phone, di mana aku bisa beli jenis HP seperti ini. Where can I get this type of mobile phone misalnya ya, di mana aku bisa membeli ya HP jenis seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Oke. Hello, can I speak to Fanny please? Nah ini dalam on the phone ya, on the phone dalam percakapan telepon ya, misalnya ada suara hello, can I speak to Fanny please? Halo, bolehkah aku bicara dengan si Fanny? Ya. Terus dijawab, jawabannya sure I get her. Sure I get her. Jadi orang yang menerima telepon dia akan bilang sure I get her. Maksudnya tentu saya akan menemukannya, mencarinya maksudnya ya. Jadi di sini artinya find and bring back. Find and bring back. Artinya nanti menemukan si Fanny, karena dia ingin bicara dengan si Fanny, menemukannya. Dia kasih tahu ada telepon, nanti ya diantar kembali si Fanny-nya kemana gitu, atau disuruh balik gitu ya. So di sini sure I will get her. Nah, get her berarti di sini sama dengan get somebody. Get somebody ya. Jadi her ini kan sebagai somebody ya, seseorang. Oke teman-teman. Next, is it difficult to get a job in your country? Is it difficult to get a job in your country? Apakah sulit mendapatkan pekerjaan di negaramu? Nah, jadi get di sini teman-teman ya, get artinya sama dengan find, menemukan ya, menemukan pekerjaan. To get a job. Nah ya teman-teman. Jadi kata get ya banyak arti teman-teman. Oke.
Eh, part B, ya bagian yang B, part B. Get hungry. Ya, apa teman-teman artinya get hungry? Ya, jadi lapar. Lapar atau jadi lapar gitu ya. Get tired, lelah. Ya. Get ready, siap. Ya. Get better, ya menjadi lebih baik. Ya, get better. Ya biasanya ini ya kondisi macam-macam ya, kondisi kesehatan get better berarti kesehatannya tambah baik. Ya. Kondisi misalnya ya sesuatu benda misalnya benda yang diproses ya, yang tadinya prosesnya belum baik, get better ya sudah lebih baik ya benda tersebut prosesnya ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya teman-teman ya, di sini get ya plus adjective. Jadi get itu ditambahkan dengan adjektif teman-teman ya. Ini dia sudah bentuk baku. Get tambah adjektif ya. Example, contoh teman-teman. Ya, ini misalnya sesuatu yang tidak dingin. It is not cold. It is not cold, tidak dingin. Terus it is getting cold. Nah di sini menggunakan kata get teman-teman, ya kata get. Tapi sudah pakai ing. Ini adalah bentuk present continuous, bentuk sedang. It is getting cold. Ya. Sorry ya sini ya. It is getting cold, maksudnya sudah menjadi dingin. Jadi otomatis dia itu sama dengan it is cold. Tadinya tidak dingin, terus dia prosesnya it is getting cold. Ya, it is cold. Oke, teman-teman. Jadi get atau getting itu maksudnya ya become, menjadi teman-teman ya, menjadi. Ya, kalau kita buat ini dalam bentuk present continuous berarti dalam proses dia menjadi dingin. Nah, setelah itu dia otomatis dia it is cold, itu dingin. Oke, teman-teman. Ya, example dalam kalimat drink your coffee, it is getting cold. Oke, minumlah kopimu. Ya, drink your coffee. Ya, silakan minum kopimu. It is getting cold. Kopinya udah dingin. If you don't eat, you get hungry. If you don't eat, you get hungry. Jika kamu tidak makan, ya kamu lapar. Oke? I'm sorry, he's sick. I hope he gets better soon. Ya, maaf, ya dia sakit. Ya, I'm sorry, he's sick. Maaf, dia sakit. I hope he gets better soon. Ya, saya harap dia ya akan sembuh, maksudnya get better, menjadi lebih baik segera, ya segera menjadi lebih baik. Oke, next. Betty and John are getting married next month. Nah, ya getting married. Betty and John are getting married next month. Apa artinya teman-teman? Si Betty dan si John ya akan menikah, get married itu menikah next month. Nah, di sini teman-teman kita menggunakan present continuous ya, getting married ya. Kenapa enggak kita katakan misalnya di sini Betty and John will get married next month? Ya, kenapa enggak gitu aja, will get married ya. Nah, teman-teman ya, mungkin nanti ada video tersendiri untuk mengatakan akan ya, dalam bahasa Inggris itu mengatakan akan itu banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita mengatakan pakai will itu ya kayak mendadak aja gitu ya, atau tidak ada perencanaan. Di sini udah ada direncanakan teman-teman ya. Jadi di sini sudah direncanakan, sudah diatur, sudah dipersiapkan, segala-galanya sudah dipersiapkan. Jadi kita menggunakan present continuous ya. Jadi Betty and John are getting married next month. Oke teman-teman. Nah, teman perhatikan sini, ini asalnya dari get married ya. Dalam bentuk present continuous dia menjadi getting married. Oke. Jadi si Betty dan si John akan menikah bulan depan. Oke, next. I went for a walk and got lost. I went for a walk and get lost. Ya, saya pergi berjalan-jalan dan kemudian kesasar ya. Jadi got lost ini bentuk verb duanya, get menjadi got,
Ya, ini asal kata dari get lost, itu kesasar, teman-teman, kesasar ya. Jadi I lost my way, ya. I lost my way. Jadi saya udah kehilangan arah. Ya, jalan saya sudah nggak saya ketemukan lagi, jalan yang saya ingat itu di mana nggak ketemu, ya, nggak ketemu ya. Jadi and got lost. Oke, teman-teman. And part C, bagian yang ke C, ya teman-teman. Get to a place, ya. Get to a place itu artinya di sini tiba, ya, arrive. Ya. Ya, tapi lihat, perhatikan di sini ada to, ya, get to a place. Place itu tempat, ya. Contohnya misalnya get to work. Ini artinya tiba di tempat kerja, ya. Get to work itu tiba di tempat kerja. Ya, teman-teman. Get to Medan, ya, tiba di Medan. Oke. And get home. Nah, perhatikan teman-teman di sini get home. Di sini nggak boleh pakai to, teman-teman. Jadi nggak boleh get to home. Ya, karena kata home di sini, teman-teman, yang kata home. Teman-teman ya. Kata home itu bisa berarti di rumah, bisa juga diartikan ke rumah. Tiba di rumah, nah, pergi ke rumah, ya, misalnya kalau pergi pulang gimana, teman? Go home, ya, go home, pulang ke rumah. Get home artinya tiba di rumah, ya, teman-teman. Perhatikan, tidak pakai to, oke? Nah, jadi ini semua artinya arrive, tiba, teman-teman ya. Contoh kalimatnya, I usually get to work before 8. Saya biasanya tiba di tempat kerja, get to work artinya tiba di tempat kerja, oke, sebelum jam 8. Ya, jadi arrive at work. Ya, teman-teman. Nah, jadi get to work itu sama dengan arrive at work. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, many Indonesian students who study English. Jadi banyak teman-teman, ya, para siswa atau mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Inggris itu sering digunakan arrive at the office. Oke, kalau kantor itu kan office, ya, teman-teman. Tapi English people, orang-orang Inggris, ya, jarang mengatakan gitu, arrive at the office, enggak. Arrive at work. Ya, mereka sering menggunakan kata arrive at work. Jarang menggunakan kata office, teman-teman, ya. Tapi banyak Indonesian student itu banyak menggunakan arrive at the office, ya. Ya, boleh-boleh saja, teman-teman. But it is not common, ya. Itu tidak biasa. Oke? Oke, we went to Siantar. Nah, perhatikan, teman-teman. We went to Siantar yesterday. Kami pergi ke Siantar kemarin. We left Medan. We left Medan, kami meninggalkan Medan, maksudnya berangkat dari Medan, ya, berangkat dari Medan atau meninggalkan Medan. We left Medan at 8, ya, ya, meninggalkan Medan pada jam 8, oke, and got to Siantar at 11:30, dan tiba, got to Siantar, oke, at 11:30, dan tiba di Siantar pada jam 11:30. Lihat di sini got to, ya, ini adalah bentuk past simple, ya, teman-teman, karena di sini we went ini verb kedua dari go, jadi went, ya, teman-teman. We went to Siantar yesterday. We left ini adalah bentuk verb kedua dari leave, ya, teman-teman. Ya, we left Medan at 8 and got to Siantar. Lihat ada pakai to. Got to, artinya tiba, ya, tiba di Siantar pada jam 11:30. Oke? Clear? Oke. Can you tell me how to get to the city center? Oke? Can you tell me? Bisakah Anda katakan pada saya, oke, how to get to? Lihat, to. Bagaimana cara, how to get, bagaimana cara untuk tiba? Get to, untuk tiba di city center, ya, pusat kota, ya, city center, pusat kota. Oke, teman-teman, gitu, ya. But, tetapi, ya, di sini coba perhatikan get home
Ya, not get to home. Jadi jangan sampai mengatakan get to home, ya. Nggak boleh get to home, yang benar adalah get home. Oke, teman-teman, tiba di rumah. Oke, contoh, what time did you get home last night? Ya, what time did you get home last night? Jam berapa kamu tiba di rumah tadi malam? Oke. Oke, next. Get in atau get out, teman-teman. Ini biasanya mobil. Jadi kalau kita bilang naik mobil itu get in, ya, get in the car, naik di mobil itu, ya. Kalau keluar get out, ya, get out atau get out of the car, keluar dari mobil, oke teman-teman. Nah kalau get on, lawan get on itu get off. Di sini lawan get in itu get out. Nah get on, ya lawannya get on ini sama juga naik. Misalnya naik bis, get on the bus, get on the train, get on the ship, get on the plane. Oke teman-teman, itu naik. Kalau turunnya itu bilang get off, ya. Get off the bus, turun dari bis, get off the train, get off the ship, get off the plane misalnya, ya. Turun dari pesawat. Oke teman-teman, untuk membedakan, ingat teman-teman ya, di sini kalau naik mobil get in, kalau naik bis, naik train itu get on. Kenapa beda teman-teman? Bedanya, teman-teman ini kuncinya diingat aja ya. Kalau kita get on, itu kenapa disebut kita get on the bus, train, ship, plane. Teman-teman lihat ya, kalau bus itu kan besar ya. Jadi kita pada saat kita naik ke dalam bis, atau naik ke dalam kereta api, atau naik ke dalam kapal laut, atau naik pesawat, plane, itu kan kita bisa berdiri, teman-teman, bisa berjalan maksudnya, bisa berjalan. Berjalan kemana? Menuju ke tempat duduk. Oke teman-teman, bisa kita berjalan. Jadi kita katakan get on. Sebaliknya teman-teman, kalau mobil itu kan sempit teman-teman ya, kita nggak bisa berjalan dalam mobil teman-teman. Karena space-nya itu pertama kecil sedikit, terus atapnya pun kan rendah gitu ya. Jadi kita get in, ya. Jadi bukan get on. Itu aja teman-teman ingat ya. Jadi ingat. Jadi kalau mau naik bis, get on, ya, get on the bus. Turunnya get off. Nah, ya, ya teman-teman. Contoh, she got in the car, ya dia masuk ke dalam mobilnya. She got in the car, bentuk past simple teman-teman, and drove away, ya. Dia naik ke dalam mobilnya, lantas menyetir pergi, ya, menyetir langsung dia pergi, ya, drove away. Oke. Get into the car boleh juga teman-teman. Get into the car itu boleh juga. Selain daripada get in the car, boleh juga get into the car, ya, boleh juga. Oke teman-teman. A car stop and a man got out, ya. Mobilnya sebuah mobil berhenti dan seorang pria, ya, seorang laki-laki get out, keluar, maksudnya keluar dari mobil tersebut, atau got out of the car. Nah, jadi ini bentuk lengkapnya got out of the car. Atau bisa juga kita buat sampai di sini aja teman-teman, and a man got out, ya. Nah, kalau di sini langsung ada objek dari off ini ya, get out of the car. Oke teman-teman. Ya, next one. They got on the bus outside the hotel and got off at Main Street. Ya. Mereka got on the bus, ya, naik bis outside the hotel, di luar hotel, naik bis, and got off, ya, dan turun, ya, maksudnya turun dari bis at Main Street, ya, di jalan utama, ya, sampai ke jalan utama. Karena ini keluar dari hotel, ini ada jalan kecil, ya, untuk menuju ke jalan Main Street, jalan utama. Nah, jadi mereka naik bis, ya, biasanya ini bis yang disediakan oleh hotel, ya, terus mereka naik bis untuk menuju ke Main Street. Terus mereka turun di sana, ya, and got off at Main Street. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat bahwa kata get, ya, dia memiliki banyak arti teman-teman, ya. Get something, get somebody,
itu bisa berarti receive, menerima sesuatu, ya, atau buy, membeli sesuatu, atau find someone, menemukan seseorang, atau find apa teman-teman? Find a job, ya, get a job, ya, find someone, get someone. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi terus ingat lagi tadi ada get itu bisa juga plus adjektif teman-teman ya. Jadi get ini teman-teman perhatikan, get plus adjektif, ya. Ya, contoh lain teman-teman daripada yang ada di sini apa teman-teman? Bisa kasih contoh tambah adjektif, get tambah adjektif. Contoh apa teman? Get mad, ya. Jadi marah benar, get mad, ya. Apalagi get rich apa teman-teman? Ya, menjadi kaya. Get poor, ya, menjadi miskin. Nah, get menjadi lebih kaya, bagaimana teman? Get richer, ya, jadi tambah kaya. Menjadi tambah miskin, get poorer, jadi tambah miskin. Nah, ya, jadi teman-teman, kata-kata get ingat saja bisa ditambahkan dengan adjektif. Bilang semangat apa teman-teman? Excited. Kalau kita bilang I get excited every time I see you. Saya menjadi semangat ya kapan saja saya melihat teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Well, I think that's all for today's video ya. Saya rasa itu semua untuk video hari ini. Thank you very much for watching. Okay, I hope it will be beneficial for you, akan sangat berguna pada teman-teman to improve your English ya, untuk meningkatkan bahasa Inggris teman-teman. I think that's all. See you in the next video. Bye bye.